Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan workshop kali ini saya diberi tugas untuk memberikan tentang terapi cairan pada anak dengan diare. Apa yang perlu kita pertimbangkan pada anak dengan perlu diare yaitu satu, pertama eh, distribusi cairan tubuh ya. Jadi makin kecil seorang anak itu isi airnya akan lebih besar, artinya apa? Membutuhkan cairan yang lebih besar. Sehingga kalau terjadi diare nanti uh, air yang kita kasihkan itu akan lebih banyak ya, cairan yang lebih kita kasihkan itu akan lebih banyak ya. Karena yang jadi pertimbangan juga yaitu zat terlarut di cairan intraseluler dengan ekstraseluler itu beda. Pada yang ekstraseluler yang paling banyak itu natrium, sementara yang di intraseluler kalium. Kemudian pergerakan air ya atau zat pelarut ini antara intravaskular, interstisial dan intraseluler itu tergantung dari tekanan osmotik dan hidrostatik ya. Jadi tekanan osmotik di cairan ekstraseluler itu akan sangat tergantung natrium, intraseluler akan sangat tergantung kalium, sementara intravaskular di samping natrium juga perlu albumin. Ya. Kalau kita memberikan cairan intravena, artinya kita memberikan cairan lewat intravaskuler. Nah, nanti akan terjadi pergerakan ke ekstraseluler dan intraseluler mengalami keseimbangan. Ya. Nah, ini memperlihatkan bahwa di tubuh kita cairan intravaskuler hanya 5%, interstisial 15%, intraseluler 40%. Ya. Pada diare ini yang paling penting kita mempertahankan nanti intravaskuler, terutama yang terjadi dehidrasi berat. Kenapa demikian? Karena jika ini tidak ditanggulangi akan terjadi insufisiensi alat-alat vital, ya, gangguan otak, jantung, dan ginjal. Nah, kemudian tekanan darah dan volume darah dan elektrolit ini akan di pengaturannya banyak sekali yang ngatur, yaitu lewat sistem saraf, hormon, kemudian ginjal, termasuk saluran cerna sendiri. Nah, apa yang terjadi pada diare? Yang terjadi diare sesungguhnya absorpsi yang berkurang atau sekresi yang meningkat yang menyebabkan volume pena porta berkurang, pena cava inferior berkurang, sehingga volume cairan plasma kita berkurang. Akibatnya apa? Perfusi jaringan berkurang. Perfusi jaringan berkurang menyebabkan nadinya meningkat, ya, volumenya rendah. Ya, kalau tidak ditangani akan menyebabkan gangguan sirkulasi. Kalau tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan kematian. Nah, pada diare bisa terjadi gangguan elektrolit dan asam basa. Kemudian terjadi hipoglikemi, gangguan kalau yang berlangsung lama bisa menyebabkan gangguan gizi, ya. Kemudian gangguan organ-organ, terutama organ-organ vital. Nah, ada beberapa mekanisme terjadi diare, yaitu mekanisme sekretorik, mekanisme osmotik, mekanisme sitotoksik. Pada mekanisme sekretorik ini yang terjadi aktifnya pompa klorida, ya. Artinya pompa klorida sehingga klorida banyak keluar, nanti sebagian klorida nanti masuk lagi diganti bikarbonat, ya. Kemudian klorida dengan bikarbonat yang keluar ini akan membawa kalium dengan natrium, sehingga pada diare itu kehilangan air, kalium, natrium, ya, kemudian klorida, kemudian bikarbonat, ya. Nah, sementara pada osmotik biasanya tidak banyak komponen elektrolit yang berkurang, tetapi sisa-sisa makanan dan produk-produk dari sisa makanan tersebut, ya, baik itu diare karena malabsorpsi karbohidrat, lemak ataupun protein. Ya. Nah, kalau mekanisme sitolitik ini terjadi dua mekanisme, yaitu diare osmotik. Kenapa? Karena biasanya sitolitik ini menyerang villi yang banyak sekali enzim-enzim pencernaan di situ, ya, sehingga absorpsi berkurang, ya. Kemudian akan terjadi mekanisme kompensasi itu dengan terjadinya hipertrofi dan hiperplasi di kripta, sehingga terjadilah diare sekretik seperti itu, diare sekresi. Nah, bentuk feses pada diare sekretorik itu akan berakhir dengan kadar elektrolit yang tinggi. Kemudian dari osmotik ini berampas atau semi solid, ya, dengan kadar elektrolit yang rendah. Nah, kemudian dalam tata laksananya kita harus pertama sekali yang kita lihat apa jenis diarenya, berdasarkan waktu berapa lama, di bawah 14 hari diare akut, 14 hari ke atas diare persisten, ada darah apa enggak, itu kalau darah kita namakan disentri. Baru kita lihat derajat dehidrasi, ya. Derajat dehidrasi yang bisa kita lihat ini banyak caranya, yang sedang sekarang kita pakai itu dari WHO,
yang diadopsi oleh MTBS ya. Kemudian ada program P2 Diari dulu, tapi sekarang sudah mengikuti program dari MTBS. Oke, kita lihat dari keadaan umum, kelopak mata, kemudian rasa haus dengan cubitan kulit ya. Nah, ini yang lama ya. Kemudian ini yang saya tekankan dari dulu ada namanya skor risking ya. Salah satu tandanya dengan poin 1 itu adanya perubahan denyut nadi ya, yang antara 120 sampai 140 itu yang poin 1, yang lemah 140. Saya penting tekankan di sini apa artinya? Setiap dehidrasi akan selalu diikuti dengan peningkatan denyut nadi seperti itu. Artinya begitu ada peningkatan denyut nadi jangan langsung diterapi dengan shock, karena walaupun jadi di hari itu sesungguhnya yang dehidrasi itu termasuk shock, tetapi terapinya akan berlainan dengan terapi shock yang selama ini kita ikutin ya. Nah, gimana terapinya? Terapinya ada 2, yaitu kita bisa rehidrasi cepat, yaitu pada di hari-hari yang tidak ada penyulitnya, sementara yang lambat kita yang ada penyulitnya ya. Nah, gimana terapinya? Nah, seperti ini kita lihat ya. Nah, pada dehidrasi berat ini hanya pada dehidrasi berat ada kita ketakutan insuffisiensi alat-alat vital di mana cairan intravaskuler akan sangat berkurang ya. Nah, cairan intravaskuler yang sangat berkurang ini kalau tidak ditata laksana dengan baik ini akan menyebabkan insuffisiensi alat vital, dan inilah yang bisa kalau terlambat kita tangani bisa kematian. Nah, jadi kita berhadapan dengan 2 keadaan, yaitu kita harus terapi mengembangkan intravaskuler. Nah, pengembangan intravaskuler ini ingat, terapi diari ini lahir pada saat terapi shock zaman dulu ya. Terapi shock zaman dulu itu 20 cc per kilogram badan dalam 30 menit ya. Nah, terapi diari dari zaman dulu itu tetap 30 cc per kilogram badan dalam 30 menit untuk anak setahun ke atas. Apa artinya terapi diari melebihi terapi shock zaman dulu ya. Karena kalau sekarang terapi shock berubah itu 10 sampai 20 cc per kilogram badan secepatnya, terapi diari menyesuaikan tapi tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena udah terbukti efektif dari zaman dulu ya. Tapi dimodifikasi. Gimana modifikasinya? Oke, jadi kita tetap memakai terapi dari dulu itu 30 cc per kilogram badan dalam 30 menit untuk setahun ke atas, untuk di bawah setahun dalam 60 menit. Nanti tapi kita cuma evaluasi aja, evaluasi kalau udah masuk separuhnya ya. Jadi kalau yang 30 menit kita evaluasi dalam 15 menit. Nah, apa yang dievaluasi? Yaitu tanda-tanda vital ya. Kalau tanda-tanda vitalnya perbaikan artinya apa? Oh, ini memang shock hipovolemik ya. Nah, kita lanjut ini sampai setengah jam. Nah, kemudian baru kita masukin yang kedua. Tahap kedua ini kita nggak boleh cepat-cepat lagi. Kenapa? Karena ada perpindahan dari intravaskular ke interstisial dan interstisial itu perlu waktu ya. Jadi tidak boleh cepat-cepat. Kalau kita kecepatan takutnya terjadi apa? Dekom, sementara interstisial belum berubah ya. Karena itu untuk anak di atas 1 tahun, setahun ke atas kita kasih dalam 2,5 jam. Untuk anak di bawah 1 tahun kita kasih dalam 5 jam. Nah, pada tahap awal ini jika tidak terjadi perbaikan dalam 15 menit di awal, nah kita harus berpikir ini mungkin shock yang lain nih. Ada singkatannya 5H mati kan. 1 tetap hipovolemi, tapi hipovolemi yang berat nih. Yang kedua hipoglikemi, hipoksia, hipotermi, ya, kemudian hidrogen yang rendah seperti itu, atau toksik ya, tamponade, tension pneumotorak, ya, trauma seperti itu. Nah, artinya apa? Kita harus lebih cepatin pada tahap kedua ini ya. Kalau dia ada perbaikan, artinya memang ini hipovolemi yang berat, makanya kita lanjutin lagi dengan 30 cc per kilogram badan dalam 30 menit. Ya. Tapi kalau nggak ada perbaikan, nah ini bukan shock hipovolemik seperti itu. Nah, pada tahap kedua ini, ya kita mengisi interstisial 70 cc per kilogram badan dalam 2,5 jam untuk anak setahun ke atas. Ya. Nah, apa yang kita monitoring? Pada tahap kedua ini yang kita monitoring tanda-tanda rehidrasi atau tanda-tanda dehidrasinya hilang ya.
awalnya kita memang mungkin 2,5 jam, tetapi kalau dalam setengah jam, misalnya tiap setengah jam kita monitoring, misalnya dalam 2 jam dia perbaikan, makanya kita stop. Tapi kalau nggak ada perbaikan, oke kita terusin sampai 2,5 jam, sampai habis ya, sampai 3 jam, setelah itu kita nilai ulang ya. Jadi pada tahap kedua ini, kita pada tahap rehidrasi ini kita tidak mempertimbangkan continuous water loss ya. Continuous water loss kita pertimbangkan, kita nilai ulang setelah kita rehidrasi seperti itu ya. Nah ini ya. Nah ini skemanya ya. Nah ini tadi yang vital sign kita monitoring pada saat awal tadi ya, ya. Kalau ada hipovolemi, hipotensi, hiposeksia, hipokalemi, hipoglikemi ya. Hidrogenian yang turun, toksin, tension pneumotorak, tamponade, trombosis atau trauma ya. Untuk yang derajat dehidrasi kita monitoring pada saat tahap kedua tadi ya, pada saat kita masuk 70 cc per kilogram badan ya. Mungkin itu aja untuk teorinya. Selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.